Shalom, selamat pagi para pendengar setia Renungan BSJD dimanapun berada. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga senantiasa bersuka cita untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita semua mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Agnes di Uni STH, salah satu pendeta dari Resort GKI Puruk Cahu. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan yaitu diambil dari Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membaca serta merenungkannya. Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Di bawah perikop bumi dihancurkan, demikian firman Tuhan. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai ayat ke-23 ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Paragraf pertama adalah ayat 17 sampai 20 dan paragraf kedua adalah ayat 21 sampai yang ke-23. Paragraf pertama itu sendiri menggunakan penggambaran yang berbeda untuk menjelaskan kehancuran seluruh bumi dan menjelaskan penghakiman Allah. Nah, paragraf kedua menggambarkan Allah sebagai Raja di Sion dan keselamatan dari Allah. Ayat 21 adalah titik balik perpindahan paragraf ini. Nah, paragraf pertama menggunakan penggambaran penyikapan dari surga untuk mengilustrasikan penawanan yang akan dihadapi oleh orang Israel, menunjukkan bahwa penawanan termasuk dalam jenis pengalaman anti penciptaan atau pembalikan dari penciptaan, dan juga kembali ke suatu keadaan yang penuh dengan kekacauan. Kitab suci menggunakan gambar tingkap-tingkap langit yang terbuka dan tanah yang berguncang pada ayat yang ke-19 untuk mengingatkan pembaca akan kisah air bah yang dialami oleh Nuh. Nah, kisah ini menunjukkan penghakiman atas orang fasik dan pada saat yang sama membawa keselamatan bagi keluarga Nuh pada saat itu. Dapat dilihat bahwa penghakiman dan keselamatan terjadi pada saat yang sama, agar kita dapat memahami bahwa penghakiman Allah juga membawa keselamatan dan bahwa keselamatan Allah juga membawa serta penghakiman bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya, paragraf kedua, ini berfokus pada Tuhan pasti akan menjadi raja di Gunung Sion pada hari itu. Nah, kekuasaannya mencakup hukuman atas raja-raja di bumi. Sebenarnya, ini menubuatkan kejatuhan kerajaan Babel, sehingga orang Israel yang ditawan, mereka dapat pulang kembali. Dengan demikian, Nabi Yesaya selain menubuatkan penawanan, juga menubuatkan kepulangan kembali. Yang pertama adalah penghakiman bagi orang Israel, yang kemudian adalah keselamatan. Nah, ayat 21 yang di tengah adalah titik balik dari penghakiman dan keselamatan itu. Ayat 21 ini dimulai dengan kata pada hari itu. Ini menunjukkan hari akhir itu yang adalah hari penghakiman,
juga merupakan hari keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Oleh karena itu, pada hari itu adalah titik gabungan penghakiman dan keselamatan. Kita takut menghadapi penghakiman Allah karena kita takut bahwa Allah akan menghukum kita. Nah, siapa sangka bahwa hari penghakiman juga membawa keselamatan. Dalam kitab Yesaya, tidak ada penghakiman tanpa keselamatan, dan tidak ada keselamatan tanpa adanya penghakiman. Di satu sisi, kita tidak boleh memandang enteng dosa kita, menyangkal kesalahan kita, lalu meminta Tuhan untuk menyelamatkan. Di sisi lain, kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri dan mengasihani diri sendiri, menganggap diri kita sebagai orang berdosa terbesar, tetapi justru mengabaikan anugerah keselamatan Allah itu sendiri. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menunjuk pada hari akhir. Pandangan kita tentang waktu adalah sebuah garis lurus, bukan siklus yang tanpa akhir, yang menunjukkan pada penghakiman dan juga keselamatan yang akan datang pada akhirnya. Nah, selama kita memegang erat pedoman kehidupan ini, terlebih lagi hari ini kita dapat memperbaiki perilaku dan keputusan kita berdasarkan keyakinan hari ini. Nah, itu membuat hidup kita penuh dengan harapan. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, ketika pada hari itu yang kita doakan sudah datang, Allah pasti akan menghakimi orang fasik dan membela orang yang tertindas. Allah juga akan menyelamatkan orang benar, membuat orang yang menderita dan ditawan mendapat kepulangan kembali. Tetapi sebelum hari itu tiba, mari kita berdoa agar hidup kita dapat dilalui dengan iman, harapan, dan kasih sampai kita bertemu Tuhan untuk yang kedua kalinya. Ayo Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita seolah-olah esok hari itu adalah pada hari itu yang dimaksud. Supaya kita semua dapat mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan penuh harapan, dengan penuh iman dan rasa percaya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang penuh kasih, yang penuh kemuliaan, kami bersyukur Tuhan untuk mengawali hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan boleh memberikan kami pemahaman pengertian agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja di pendengaran kami, tapi dapat kami renungi dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami wujud nyatakan dalam tindakan kami di kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia, kami menyadari ketidakmampuan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon Tuhan terus membimbing menyertai kami, supaya untuk menjalani kehidupan ini kami boleh menjalani dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan juga dengan penuh kasih. Sampai pada saatnya hari itu akan tiba, kami boleh benar-benar disiapkan di dalam Tuhan. Dan kami boleh benar-benar menanti hari yang akan tiba itu dengan penuh rasa percaya bahwa kehidupan kami boleh diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan boleh menyertai kehidupan kami senantiasa. Kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Amin.